Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 10. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tuhan, kami serahkan. Ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahnya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merantaplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan rantap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu. Bapa, kami serahkan tubuh roh jiwa kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa alam roh kegelapan budak uang itu mengerikan. Jadi biarkanlah kami sujud menyembah-Mu. Kami datang dengan segenap hati, segenap roh, segenap jiwa. Kuasai kami Tuhan, urapi kami Tuhan, dan bicaralah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Silakan duduk kembali, saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita belajar satu tema yang tidak asing lagi, karena orang hidup pakai uang, ya. Alam roh kegelapan budak uang itu seperti apa, ya? Apakah kita tidak boleh megang uang banyak-banyak? Tentu tidak, pasti boleh, ya. Apakah kita tidak boleh kaya? Tentu boleh, ya. Asalkan kita seturut dengan kehendaknya. Mari kita perhatikan gambar yang ada di depan kita ini, ya, saudara. Alam roh kegelapan ini adalah orang yang terikat seperti rantai, terikat dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Ya, banyak hal yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kesenangan dunia sangat berbeda dengan kesenangan Allah.
Allah mengucapkan syukur, mengajarkan kita mengucapkan syukur dalam segala perkara. Allah mengajarkan kita untuk selalu berpegang pada firman-Nya, di mana firman itu menuntun kita ke masa depan. Tetapi lingkungan, kehidupan roh kegelapan itu tidak menjamin menuju masa depan, tapi akan mengarah kepada nafsu yang besar, di mana kita menginginkan sesuatu yang tidak bisa dipikir dengan logika. Mereka akan lupa daratan. Itu yang dipegang erat-erat, saudara. Kenapa? Karena di dalam gambar ini, walaupun hidup kita ini berputar, saudara, kadang di atas, di bawah, tapi kita sadar bahwa selama kita dirantai, ya, kebenaran tidak ada rantai itu mengikat hidup kita, maka kita tidak bisa kemana-mana. Kita akan terbawa arusnya dunia kegelapan, budak nafsu ini. Nah, sekarang seperti apa, Bu? Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Amin. Mari kita akan simak baik-baik, saudara. Mengapa di dalam kehidupan manusia ini selalu punya satu harapan, ya, untuk ke depan, punya satu harapan untuk orang bilang tuh menyatukan iman kita, membuka hidup kita supaya kita tahu bahwa pertengkaran, perselisihan yang tidak sehat itu jangan diteruskan, ya, jangan diterus-teruskan. Kenapa? Karena itu adalah perjuangan yang bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena perjuangan ini yang diinginkan adalah keinginan pribadi kita. Mari kita simak ayat 1, 2, dan 3. Dari manakah datangnya sengketa pertengkaran antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu? Karena logika saja, saudara. Saya anak Tuhan, ya. Saya tidak pernah berbohong, atau saya suka menolong orang. Saya tidak pernah melukai orang, atau saya tidak pernah berbuat suatu kecurangan pada orang. Seumur-umur saya tidak pernah. Tetapi orang benar kan harusnya diberkati, gitu ya. Pagi siang malam kaki keja kepala, kepala keja kaki. Oleh apa? Oleh apa? Sedangkan orang tetangga sebelah yang itu orang bekas yang tidak baik lah. Dan saya dengar-dengar dia pencuri, mungkin gitu ya, sudah, itu contoh aja. Kenapa hidupnya kok enak dan bisa tertawa-tertawa dan hidupnya tidak kekurangan? Nah, itu dinamakan adalah kita berjuang tapi tubuhnya yang berontak, sehingga apa yang dipergumulkan itu hanya adanya adalah memandang orang aja. Maka itu kita tidak boleh selalu menyandarkan harapan kita pada manusia. Kenapa? Karena manusia itu tidak bisa selamanya. Kita tidak tahu mereka hidupnya itu kaya, mungkin mereka tidak kekurangan satu. Kita bukan tidak menyalahkan, kita tidak menyalahkan orang kaya. Hebat, dahsyat, Tuhan berkati. Tapi kita juga tidak mengerti, saudara, bagaimana pergumulan mereka, betul nggak? Dan kita tidak perlu tahu pergumulan mereka. Benar atau tidak benarnya itu hak Tuhan pada orang itu. Jadi takaran yang Tuhan berikan kepada kita beda dengan takaran kepada orang lain. Bahkan suami istri pun takarannya berbeda-beda. Dan kita tidak boleh mengarah ke hal-hal seperti itu. Jadi kita tidak perlu menghakimi, tidak perlu iri hati, tidak perlu mempercakapkan dengan kata-kata gosip. Itu. Jadi dari persoalan itu kita tidak perlu oleh apa-apa. Di dalam ayat 2, keinginan itu hanya keinginan nafsu, keinginan kedaginganmu, tapi kamu tidak dapat apa-apa. Hidupmu cuma hanya pertengkaran toh, karena jengkel, karena mangkel. Nah, kalau diterus-teruskan jadi apa? Intinya kan gitu. Jadi kalau secara logika, saudara, kita tidak bisa disamakan dengan oh itu kok begini, oh itu begitu, oh itu sekarang jadi anak Tuhan kok jadi mereka hidup. Itu tidak boleh, itu haknya Tuhan. Jadi mari
Firman Tuhan mengatakan bahwa dunia gelap, budak nafsu itu bukan uang tok, tapi dalam pribadi kita. Tidak boleh ada kata-kata yang tidak membangun. Amin. Amin. Bangkitkan semangatmu. Walaupun mungkin kamu belum dapat, mungkin langkahmu masih 1-2. Dengan orang yang sudah lari 10, mungkin bisa 100. Tidak apa-apa, itu hak mereka. Oh, itu hokinya atau untungnya, tidak ada kata seperti itu. Karena di dalam Tuhan semua anak, semua orang yang percaya aku diberkati, ya, ada kan yang seperti itu. Sepanjang hidupku diberkati. Terus apa? Andri, bisa nyanyikan itu sebentar, Andri? Ya, nyanyi sebentar supaya bisa mengenal, ya. Aku diberkati, saudara. Nyanyikan lagu itu dengan iman dan percaya bahwa ketika Tuhan ikut campur tangan, Tuhan buka jalan. Ketika Tuhan buka jalan, Tuhan berikan yang terbaik untuk manusia. Itu jalurnya Tuhan. Jadi mari buka hatimu, semangatlah kamu bekerja, semangatlah kamu melayani. Mungkin saudara itu menyakitkan, mungkin itu membuat kita tidak baik, tapi bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Amin. Jalan-jalan Tuhan itu bukan dihitung dengan tangan, tapi jalan-jalan Tuhan itu dihitung dengan iman percayamu. Amin. Ketika kamu berjalan dengan iman, apapun kata orang, aku berjalan dengan iman bersama Tuhan. Tapi bukan berarti ngeminter. Tahu saudara ngeminter? Ini saya contohnya. Ya, nanti mempersiapkan, saya akan bersaksi dulu nanti keyboardnya, ya. Jadi pada waktu saya mendapatkan talenta penglihatan, saudara, saya sudah tahu kronologinya. Oh, ini begini. Tapi itu bukan beramal. Saya sendiri juga tidak mau kayak gitu. Begitu saya berjalan melewati itu, dan saya tunjukin, hei hambaku, tolong ono aku ya. Logika saya, oh itu manusia, bantu dong, maksudnya gitu ya. Ayo tak bantu kamu kan roh, mungkin roh gentayangan, tapi itu bukan manusia, pasti setan. Dan saya tahu kenapa, karena manusia yang gentayangan, yang masih punya jimat, masih punya apa, nyantolnya itu bukan di dunia panggil-panggil, tidak ada. Itu setan yang panggil-panggil, yang minta itu, minta ini, itu tidak ada. Nah, inilah yang dinamakan dunia roh. Dan orang ini, saudara, sudah ada di tengah-tengah antara alam sadar dan alam roh. Di situ terus, tidak bisa kemana-mana. Karena itulah iblis tahu dia nyantol di situ, ya, nyangkut, dia turun ke bumi menyerupai itu, menyerupai manusia. Hanya saya gini, Tuhan, kalau bukan dari Engkau, Tuhan buka jalan. Kalau saya mengikuti budak uang ini, intinya gak apa-apa, tak berdoa, no, siapa tahu nanti aku dipanggil di mana, di luar, di mana, karena pakaiannya beda. Mungkin itu budak uang juga, mungkin saya bisa ke bawah, tapi saya tidak berani, ya. Tuhan, apa yang saya lakukan? Mengalir aja, ya sudah, tidak doa, no, saya panggil terus sepanjang jalan. Udah kan? Masih belum tidur, terus ada roh yang mengikuti. Ada yang jawil-jawil, walaupun tidak terasa, tapi saya merasa ada yang megang. Bangun no, doain aku ini sangat parah nih. Kakiku tuh putus, tidak ditemukan. Kepalaku ini sudah pecah separuh, kuat darah banyak. Kalau saya logika, saya takut, saudara. Saya juga tidak pengen ketemu hal-hal kayak gitu. Bukan mistik, itu roh yang tidak baik. Kalau saya masuk dalam budak uang ini, tak apa-apa, tak doa, no, siapa tahu nanti ketemu, saya punya mobil ini dan aku nanti dibawa, bisa. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya mau belajar mengikut jalur Tuhan. Tuhan kasih buka jalan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya ini tidur capek. Itu saya ngomong gitu. Saya barusan puasa, mau berbuka puasa, tidak nemu-nemu makanan. Tuhan izinkan tidak makan 1 hari. Ternyata ketemu dengan roh-roh seperti itu. Begitu sudah selesai, kita
selesai melewati tempat itu, barulah orang-orang cerita bahwa di tempat itu terjadi pembunuhan, terjadi perubuhan, terus setiap bulan minta nyawa. Dan akhirnya banyak yang menyangkut. Nah, kenapa saya tidak didoano? Tidak doano, karena Tuhan tidak izinkan. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat kita tahu kalau kita budak uang, kita akan membawa pikiran kita ke hal-hal yang tidak baik. Ada motivasi di balik pelayanan, ada motivasi di dalam bekerja. Bahaya itu, saudara. Betul enggak? Maka itu ingat pujian ini. Kalau saudara punya pujian ini, setel terus saudara bahwa aku diberkati, sepanjang jalan hidupku diberkati. Kenapa? Karena kuasa Tuhan yang bekerja, bukan pribadi kita lagi. Ketika kita menjadi anak Tuhan dan kamu serahkan hidupmu pada Tuhan, ya itu berarti tanggung jawab itu adalah milik Tuhan, dan kamu tidak berhak untuk lakukan apapun kecuali kamu kerja, kecuali kamu melakukan sebagai ibu rumah tangga. Itu kewajiban kamu lakukan. Aku pelayanan full, itu kewajiban. Yang Tuhan mau adalah menyerahkan dirimu, jangan menyerahkan ke budak uang. Apapun punya motivasi. Aku baik sama kamu karena aku punya motivasi. Itu juga tidak boleh. Itu jahat sekali. Makanya di sini katakan, kamu tuh tidak akan mencapai tujuanmu untuk berhasil karena pikiranmu itu selalu kayak gitu. Nah, itu tidak baik. Mari buka hatimu dan nyata kuasa Tuhan turun menggenapi orang-orang yang dipilih oleh Allah, supaya kita tidak menjadi orang-orang dunia yang tidak bersahabat. Di sini katakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia karena selalu melanggar. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Bukan, kita tidak boleh bersahabat dengan dunia. Bersahabat, lingkungan harus hijau, semua harus penuh kasih, senyum, wajah gembira. Itulah Indonesia. Bahagia, ramah satu dengan yang lainnya. Yang dimasukkan Tuhan permusuhan dengan Allah. Dunia ini dunia yang roh, yang membuat kamu sesat, pakai narkoba, bergaul, minum-minum. Nah, itu tidak baik. Hanya kamu kurang tidur, semuanya marah, semua dibanting. Tidak baik. Mari kita minta berkat yang betul-betul dari roh Allah, dan Allah menempatkan kamu dimanapun kamu berada. Kita dengarkan nyanyian ini ya. Ayo Andre, kita nyanyi. Aku diberkati, sepanjang jalan hidupku diberkati ya. Imani saudara. Berkati sepanjang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sepanjang jalan kami berkati. Sekali lagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Benar. Silakan pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Jadi kemenangan Tuhan saudara. Puji Tuhan. Saudara ingat nyanyian itu, dari pagi, siang, dan malam. Tuhan selalu apa? Apa? Ngomongnya siapa? Bu Titi. Ya, iku pendeta. Loh, saya juga manusia, saudara. Betul nggak? Ketika kita betul-betul mencintai Tuhan, bukan karena Bu Titinya, karena kamu cinta Tuhan dan kamu setia pada Tuhan. No betisi ulima. Nama Allah tidak pernah berhutang padamu. Dia akan genapi janji itu. Amin. Karena itu firman-Nya, bukan perkataan saya. Bagi orang-orang yang takut pada Tuhan dan tidak berpaling dengan kebenaran itu, selalu menghadap Tuhan, budak uang tidak akan menjadi budak selamanya dalam hidup kita. Amin. Jalani. Kalau sudah punya uang banyak, doain. Bukan terus kita ini bagi. Doa dulu, saudara. Tuhan, ini uang tak buat apa? Nanti Tuhan bilang sendiri, saudara. Ada satu gerakan, oh ya udah simpen, oh ya ditabung, oh ya ini taruh sini. Gitu sudah dibagi sama Tuhan. Kalau tidak, saudara, saya tidak akan berdiri di tempat ini.
bekerja dan saya harus melayani sepenuhnya 24 jam. Kasalnya kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan tidak beri janji itu pada saya minta sabar, saudara. Saya tidak mengandalkan Tuhan, dan Tuhan cukupkan dengan tabungan, dan cukup. Semua saya bagi, saudara. Ini keuangan pengeluaran, ini keuangan penyimpanan pertama, ini keuangan yang dalam, tidak tak utak-utak, ini hak sulungan sampai sekarang. Nah, saya bilang ini kecil jumlahnya, tapi Tuhan tidak pernah Dia goyangkan sedikit pun untuk tarik itu keluar. Sekarang di tengahnya bergejolak, ini makin bergejolak. Saya cuma bilang gini, ini nipis, tapi saya percaya Tuhan ajarkan saya untuk menabung. Kalau saya nggak nabung, saudara, saya mengandalkan siapa? Saya tahu kita hidup butuh uang, saudara. Pagi, siang, malam, kalau kita tidak kerja, kita tidak dapat upah. Tapi saya melayani Tuhan dengan belajar untuk tulus. Apapun, saudara, tanpa ada sesuatu motivasi itu yang harus kita terapkan. Kamu kerja, jangan pakai motivasi. Oh, di sini bayarannya gede, di sini bayarannya cilik, tapi di sini enak-enakan. Kita tidak boleh seperti itu. Kalau kamu merasa ini kerja baik, dan ini memang ini menghasilkan untuk masa depanmu, jadi pandai. Walaupun uangnya mendapat kecil, tapi kamu menjadi pandai. Kenapa tidak ke sini gitu? Kalau ini besar, tapi kamu hanya sekejap hancur perusahaannya, buat apa? Kan gitu. Tapi ini nggak bisa. Ini enak, karena cari lagi. Loh, kok gampang ya, saudara? Tuhan ingin kita menjadi orang yang mengabdi. Amin. Ketika saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, gejolak dari hati dan tubuh saya ini terus bergejolak karena dari kecil saya bekerja. Jadi otomatis saya juga merasa tidak nyaman. Dan saya tahu bahwa saya punya tabungan itu tidak banyak, tapi cukup untuk saya hidup, itu pikiran saya. Kemudian saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya capek. Saya tahu bahwa ini pikiran saya yang bergejolak dengan kemauan iman saya. Saya letakkan. Jadi semua uang tuh di tabungan, di apa yang saya punya, saya letakkan. Saya taruh dalam pelataran Tuhan, dan saya bilang ini milikmu. Tuhan kelola sendiri, dan saya tidak mau mempermalukan namamu. Dari pagi sampai malam aku pun siap, dan tidak ada motivasi apapun, saya siap. Tuhan buka kronologinya. Maka doa aku memilih kamu untuk menjadi pekerja dari kecil, supaya kamu tahu arti dari bekerja. Jerih payah satu titik air mata, titik tetes keringat, aku bayar lunas. Tapi tidak boleh ada motivasi di balik semua itu. Wah, lesesan sedang rame, tak naik barangnya. Kan tak jauh-jauh, sulit ini. Ini cetakan mahal ini. Ya, aku tahu tuh. Tapi saya tidak berhak untuk naikkan. Kenapa? Itu berdosa. Nah, itu saja. Jadi budak uang itu sukanya apa ya? Tidak puas. Apa yang kita punyai, tidak puas. Dan kalau terus-terusan begitu, maka kita tidak akan mengalami suatu kebahagiaan. Karena di dalam diri kita tersimpan perkara-perkara dunia. Itu namanya perkara dunia. Apakah kita tidak boleh pergi ke hal-hal seperti itu? Boleh. Asal kamu tidak terbawa sepanjang hari. Dan apa kerjamu di sana? Oh, aku mau berdoa untuk keselamatan si A ini. Sudah berdoa? Tapi ini penting. Kalau tidak dia nanti kena kanker, kena apa? Kata siapa? Ya kata si A, kata si B. Apa kamu percaya? Ya
enggak tahu, tapi pokoknya aku kan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa sudah berdoa? Nah, jadi selama perjalanan hidup kita ini kita tidak pernah memakai doa. Doa itu hanya sebagai tameng tok. Lek mau doa makan. Lek enggak gitu ya lali saking lapari. Tapi enggak ada di sini. Ya, terima. Untung tidak ada bantuan, tidak ada bantuan dari saya. Ya makanan dulu, lalu baru doa, gitu. Wah rumahnya aku rumah baru pun sudah diurapi. Oh iya lupa, saking senengnya. Jadi apa ya? Budang uang itu menyeret kita untuk lupa semuanya. Dan kita tidak boleh ke sana. Amin. Kita tidak boleh ke sana, saudara. Karena di sini jelas sekali bahwa kalau kamu terus-terusan kayak gitu, kamu akan congkak. Kamu ini akan congkak dan kamu tidak akan pernah mengatakan bahwa kamu rendah hati. Dan kamu merasanya aku bisa. Kalau saya mau, saudara, loh aku tahu loh di balik tembok ini ada apa. Aku loh, saya bisa kayak gitu. Tapi untuk apa? Untuk apa, saudara? Kebahagiaannya hanya sementara, kemenangannya hanya sementara. Buat apa? Saya mau pilih mana? Ingat enggak kesaksian saya tentang anak sekolah minggu? Anak panti asuhan? Ingat enggak? Ingat? Halo? Masih ingat anak panti asuhan? Yang semua dapat pabrik mainan datang, dia bawa semua mainan apapun yang diminta, semua minta yang ini, yang gede kecil macam-macam. Tapi satu anak yang tetap diam dengan tenang. Pernah dengar? Halo? Sudah ya? Apa yang dia pilih? Yang punya pabriknya, saudara. Kenapa kok milih yang itu bukan mainan? Karena dia tahu kalau tuannya yang punya diambil, dia bisa minta apapun. Betul enggak? Sama dengan Tuhan Yesus, Bapa kita. Kita diberikan kesenangan, kita diberikan kemuliaan, kita diberikan kekayaan dunia ini, tapi terbatas. Ya, uangmu tidak punya habis, kamu tidak beli apa-apa. Tapi kalau kamu bersama Tuhan, apa? Sudah melakukan perkara yang besar. Kurang ilmunya Bu Titi, tidak ada punya ilmu saya. Itu ada dalam firman Tuhan. Jadi bukaan hatimu, terimaan, saudara. Sekalipun itu banyak perkara. Sudah ya, kita bawa lagi masuk. Setiap pribadi rumah tangga itu berbeda-beda, tapi sudah jangan tersinggung. Karena Tuhan sudah banyak mengerti atau memberikan pengertian pada saya. Suatu ketika, saya melihat ada burung. Burung itu tadinya cuma satu. Ya. Burung itu kayaknya burung geratik karena paruhnya biru, agak kemerah-merahan. Kemudian dia menyanyi, hari ini pagi siang malam aku mendapat berkah, aku bersyukur. Tidak lama kemudian, seminggu atau lupa saya 1 bulan, saya lagi duduk-duduk itu di teras itu, ada lagi burung lagi satu, itu agak besar. Ya. Jadi saya pikir ini burungnya anaknya atau apa, tapi dia diem, tapi dia nyanyi-nyanyi. Nyanyinya sama, aku diberkati. Kasarnya kayak gitu. Kemudian saya bersyukur, Tuhan kok baik. Indah, aku punya HP bagus, itu tak foto, itu bisa kenang-kenangan. Bagus itu warnanya. Dan kalau menari itu bagus, tangannya tuh kayak orang menari gitu. Maaf, kakinya bukan tangan, itu dia, itu sama langkahnya itu begitu pas dengan yang dia nadakan. Jadi saya merasa bahwa dia muji-muji Tuhan. Nah, lama kemudian saya lupa berapa lama, pokoknya datang lagi dengan 3 kecil-kecil. Jadi warna itu, saudara ya. Terus lama musim dingin, sudah madu hujan-hujan, Natalan itu sudah. Saya bikin dapur Natal. Tiba-tiba ada burung yang besar gitu. Terus ada lagi, terus datang lagi, dan itu 3 anak tuh. Kemudian saya tanya, Tuhan apakah papa mama yang mati tuh? Dari sebelah sana tuh datang.
bunyi, tapi kayaknya sudah beda ya, suaranya paro, ya pasti dia ada masa tua. Tapi dia lagi memegang ranting panjang, ranting, tapi berdua dia pegang. Karena dia sudah tua mungkin ya, tenaganya beda, dia jatuh sudah. Begitu jatuh, anaknya tidak apa ya, menyapa dan tidak mau tahu. Tapi yang tadi yang bersamaan tadi turun, dan dia berusaha untuk bantu dengan paruhnya itu, tapi rantingnya yang diangkat untuk naik ke atas. Kemudian tidak lama kemudian dia hanya satu orang, satu burung. Tidak tahu burung itu kemana arahnya. Lama burung itu kelihatan nadanya juga sedih. Saya juga bingung, kenapa ya? Karena Tuhan beritahu kronologinya. Ternyata burungnya satu keluarga serumpun, bahagia. Mereka tersenyum bahagia, sukacita dengan kasih sayang. Tapi dengan seiringnya umur, mereka itu berdiri sendiri-sendiri. Ya. Dengan berdiri sendiri-sendiri itu, maka mereka mulai cuek. Cuek itu dalam arti, ya itu urusanmu. Ya. Padahal orang tua ini sudah tua, saudara. Maksudnya burung yang sudah tua itu sudah tidak akan berproduksi lagi, dan dia tidak akan mampu untuk mengangkat ranting itu. Tapi burung yang masih muda ini membiarkan dan dia tertawa sendiri-sendiri. Itulah keadaan dunia ini. Jadi manusia tidak ada kasih di dalam keluarga. Nanti papa menginjak tua, mama juga buta asalnya. Tapi banyak masalah melewati anaknya. Jadi itu yang jadi masalah. Tahu baru saudara. Sebetulnya kalau begitu anaknya keluar, saudara, prosesnya sudah berbeda. Tanggung jawab itu masing-masing. Tapi berbeda-beda warga juga. Maka itu kita tahu bahwa kita tidak bisa menyamakan keluarga kita dengan si A dan si B. Itu tataran. Wadah yang diberikan dalam keluargamu itu seperti itu. Tapi kita harus punya hikmat dari Tuhan, supaya kita tidak sengsara hidup kita. Jadi mari kita belajar untuk menilai dari budak uang ini, saudara, bahwa sesungguhnya kehidupan kita yang mendatang itu seperti apa. Kalau dalam pribadi kita tidak menyerahkan semuanya, dan kita tidak berkata tidak mampu, Tuhan akan berkata. Karena kita selalu sombong dan congkak. Aku bisa. Selama sudah bilang gitu, ya pastilah masalah itu bertubi-tubi datang. Kita tidak boleh seperti itu. Amin. Bukalah hatimu, memberi waktu kepada anak-anakmu berkarya. Amin. Ya. Kalau kamu bilang, sekolah saya mau kerja, ganti papa sih dibayari, mama dibayari, itu juga tidak baik. Biarin anak sendiri yang memberikan. Intinya gitu, budak uang ini benar-benar sensitif, karena proses itu akan mengangkat kita, menyeret kita untuk menuju hal-hal yang tidak mampu, dan itu akan jadi bumerang buat kita. Makanya kita tidak boleh seceroboh. Amin. Kita harus imani bahwa penguasa-penguasa, kita lihat gambarnya dulu. Ya, penguasa-penguasa roh itu akan memperdaya hidup saudara, karena saudara bisa dan bisa. Hal seperti itu tidak boleh terjadi di dalam rumah tangga kita. Kalau terjadi, saudara-saudara yang ribet, bulat karpe dewek, tadi saudara, saya tidak akan menemukan hal itu. Kebahagiaan, kerelaan, sukacita, jam-jam di mana sudah melakukan yang harus begini, itu tidak bisa dilakukan. Karena kita seperti mesin berjalan. Dan itu pun harus berhati-hati, saudara. Kalau terus-terusan, maka budak uang ini akan menjadi bagian yang tidak menyenangkan bagi kita. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita. Amin. Kalau uang lebih bagaimana, Bu? Silakan. Yang saya bilangkan tadi, ada satu contoh yang sering saya katakan. Kalau saya mau beli rumah, ya, rumah ini harganya 200, saya punya cuma 100.
yang harus kita lakukan. Gak bisa gitu. Apalagi zaman-zaman sekarang itu susah, saudara. Mari kita juga belajar untuk meniti hidup kita dengan apa yang ada yang kita punya. Kemampuanmu harus kamu tambah dengan apa yang kamu punya di masa tua. Jangan habis-habisan, saudara. Amin. Demikian juga yang muda-muda. Ketika aku diberkati sepanjang jalan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, bahkan dari pagi sampai siang sampai malam, gak apa-apa, itu berkat gitu. Tapi kalau mau habis-habisin ya gak bisa. Ini gitu. Tabung dan belajar untuk berani melawan arus dunia. Loh, itu pakai ini, pakai itu hak mereka. Takaran yang diberikan itu ini aku. Tapi suatu saat apa yang menjadi kerinduanmu dibuka, kalau itu memang kehendak Tuhan, kamu akan mendapat. Loh, itu janji Tuhan. Kalau kamu menginginkan sesuatu, ya. Nah, kalau ini Tuhan izinkan itu benar-benar terjadi, Tuhan izinkan, tidak tahu umur berapa. Dan kita tidak perlu menanti. Jadi inilah yang Tuhan mau, bahwa penguasa roh-roh itu akan mengikat kita selama kita terikat di bumi. Nah, kalau saya terikat selamanya di situ, bagaimana kita mau melepaskan? Karena kita masih banyak beban. Paham, saudara? Jadi mari kita menata kehidupan kita. Mungkin bukan telanjur, apa yang kita punyai ini, apa adanya. Tidak apa-apa, serahkan sama Tuhan. Tuhan punya rencana. Dia akan menyusun hidup kita. Dan saya juga tidak berhak untuk mengatur hidup saudara. Itu hakmu. Tapi Tuhan berkata, karena budak uang itu menyeret kamu akan masuk di dalam kegagalan. Dan itu jangan terjadi. Dan jangan sampai dilakukan. Amin. Kita imani bahwa jalur Tuhan itu adalah indah pada waktunya. Kemudian saudara, kita akan perhatikan di sini dua sisi, dengarkan kata-kata yang indah. Dua sisi mata uang bagaikan dua sisi kehidupan, serakah dan cukup. Jadi saya sampaikan loh, cukup itu lebih sederhana, itu lebih bagus. Tapi Tuhan memberikan lebih-lebih dan saudara juga lebih, tidak ada masalah. Jadi itu yang harus kita perhitungkan supaya roh penguasa ini tidak menghantui hidup saudara sepanjang hari, supaya saudara menjadi tekanan sehingga saudara enjoy hidupnya. Mari kita belajar untuk menerima hikmatnya Tuhan, ya. Karena dua sisi mata uang ini adalah kehidupan kita. Kamu mau cukup atau tetap kurang, karena ini kurang, karena ini. Nah, ini bahaya, saudara. Lalu kita lihat di sini, mampukan diri kita untuk mempunyai rasa cukup. Nah, itu saudara, cukup. Tapi cukup, ya, cukup. Itu bagi kita cukup. Suatu ketika, saya tahu bahwa hari ini itu kesenangan saya. Dan saya bilang sama Tuhan, apakah saya selalu di dalam hal kesenangan saya ini, saya harus lakukan itu. Tuhan bilang apa? No criticism. Itu hakmu. Kalau kamu mau menyembah, memuji dan berjam-jam, itu hakmu. Tapi tanggung jawabmu sebagai seorang ibu, sebagai seorang pelayan Tuhan harus dilakukan. Nah, itu kewajiban. Oh ya udah, singkat waktunya Tuhan. Nah, itu bisa diatur, kata Tuhan. Jadi tidak ada barang mustahil di hadapan Tuhan. Ketika kamu menyerahkan semua kebutuhanmu, menyerahkan semua keperluanmu, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan Tuhan bukan. Kalau ini sudah jalurnya Tuhan, rasa cukup itu membuat kamu bahagia. Amin. Jadi kita jangan terbawa itu saudara, karena budak uang itu menyeret kita ke hal-hal yang lebih canggih, kita boleh ke arah situ, asal cukup. Tahu ya sudah maksudnya. Jadi tidak bisa kita mempertaruhkan karena aku pengen gini, tidak bisa. Kita harus duduk diam, tanya sama Tuhan, benar enggak ini? Boleh enggak? Intinya seperti itu. Kemudian di sini dikatakan hingga bisa mensyukuri berkat yang ada. Disyukuri, saudara.
Walaupun mungkin kita cuma makan nasi tok, mungkin kita juga enggak makan. Itu saya alami. Bukan saya jadi pendeta ini, bukan. Tapi saat saya berjuang masih umur remaja, dalam rumah tangga saya ada kegoncangan ekonomi dari atas turun ke bawah, plus tidak ada orang yang mau tahu. Saya bekerja dari SD, saya berjuang. Oh, anak sekarang beda ya zaman dulu. Ya memang beda, pendidikan yang lebih canggih. Ya tidak mungkin lah kita seperti itu. Pasti dia mungkin naik pakai online, pakai apa, tapi lebih canggih, saudara. Mari kita belajar untuk memahami bahwa sesungguhnya karya Tuhan itu indah pada waktunya. Amin. Kalau kita mau masuk benar-benar dan kita menikmati pimpinan Tuhan, maka budak uang tidak akan menguasai hidup kita. Ya. Kita mau lepas dari itu. Amin. Tapi kita harus bertanggung jawab atas hidupmu. Itulah firman Tuhan, saudara, bahwa dalam perjalanan hidup kita ini kita butuh waktu yang panjang untuk menyelesaikan di mana roh Tuhan akan bekerja di tengah-tengah.